Terima kasih, Anda masih bersama kami dalam Damai Nusaku yang mengangkat tema keutamaan memelihara anak yatim. Sekali lagi, memelihara anak yatim tidak sekedar menyantuni anak yatim. Bila diibaratkan sebagai sebuah tumbuhan, ketika kita ingin menumbuhkan sebuah bibit, maka kita punya niat untuk menanam sebuah bibit dan kita menyiraminya hingga bibit itu menjadi pohon yang besar. Begitulah sesungguhnya keutamaan memelihara anak yatim. Ustaz Zaki akan memaparkan kembali kepada kita. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah Bang Agung, bahwa ternyata dari sekian banyak santriwati yang menuntut ilmu di Insan Cendikia Madani ini, salah satunya adalah putri dari almarhum sahabat kita semua, guru kita semua, yaitu Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Beliau adalah sosok yang, ini mah cerita dulu ya, bagaimana beliau sangat membuka jalan bagi sahabat-sahabat muda lainnya untuk ikut berdakwah, terutama di TV One. Dan subhanallah, alhamdulillah ada Adiba di sini. Adiba, assalamualaikum. Ini saya nitip ya sama teman-teman yang lain, sama santriwati loh nitipnya. Kalau sama yang santriwan, wajah-wajah buaya darat semua. Adiba, silahkan Adiba ke depan. Jadi ceritanya Adiba nih malu-malu karena sudah beranjak dewasa. Ya. Adiba umurnya berapa tahun sih sekarang? 13. Ngadepnya ke sana dong. 13. Aja nih. Ini belum dikasih makan kali ya. Umurnya 13. Adiba ingat gak dulu kita pernah umroh bareng diajak sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu Adiba waktu umur berapa ya? Berapa ya? Lupa. Lupa ya. Yang pasti masih kecil, belum keluar cantiknya seperti sekarang gitu ya. Dan apa lagi nih? Ya pokoknya kita doakan mudah-mudahan Adiba tetap sabar ya. Adiba tetap istiqomah, jagain Umi, jagain adik-adiknya semuanya. Kita doakan mudah-mudahan semua yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah terlebih dahulu dipanggil ayah dan ibunya, mudah-mudahan terus diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan Adiba duduk lagi. Iya, alhamdulillah. Ini Adiba habis nari tadi ya? Subhanallah. Baik. Pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya ngobrol sedikit sama Mas Agung. Jadi betul, jadi yang namanya kalimat hikmah itu bukan hanya dari seorang kiai, dari seorang ustadz. Bahkan dari seorang Mas Agung saya pikir juga itu adalah kalimat-kalimat hikmah yang jangan-jangan ustadz kali ya beliau nih. Jadi beliau bilang bahwa ternyata anak yatim itu bukan hanya sekedar untuk diberi, tapi untuk dipelihara. Diberdayakan dengan baik. Karena kalau anak yatim dikasih sekali, habis sudah perkara, betul nggak? Tapi ketika dipelihara, dibikin rumah yatim, didatangkan guru-guru ngaji, didatangkan guru-guru olahraga dan sebagainya, ini jadi satu pemberdayaan maksimal. Dan saya rasa pemerintah harus punya perhatian yang khusus tentang ini. Bagaimana mereka membuat satu pusat pendidikan anak-anak yatim seluruh Indonesia. Dan ini bisa menjadi satu mercusuar dan bisa menjadi prototipe bagi negara-negara muslim di belahan dunia lainnya. Hadirin pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang anak yatim tentunya ayatnya sudah dibaca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Baik, koma sampai di situ dulu. Yatim adalah bahasa Arab. Yatim artinya adalah tersendiri, sendirian. Makanya orang Arab menyebut batu permata cincin yang indah itu dengan durratul yatim. Batu yang unik, batu yang tersendiri, yang tidak ada saingannya. Maka sebenarnya anak yatim ini adalah anak yang unik. Anak yang perlu diperhatikan secara khusus. Kenapa? Subhanallah. Karena laparnya saja bisa jadi doa.
Bahagianya seorang anak yatim yang tidak terucap lewat lisan, walaupun cuma ada di hati, itu menjadi doa. Makanya ada seorang guru TK, gajinya cuma 500.000. Kemudian dia datang kepada seorang ustadz, dia punya hajat, dia bilang begini, Pak Ustadz, saya mau dong gaji saya naik jadi berapa? 2,5 juta. Wah, kepala sekolah aja cuma 800.000. Masa mau melebihi kepala sekolah? Pokoknya saya mau, caranya bagaimana? Kata si ustadz, coba dibenahi sholatnya. 3 hari datang lagi, sholatnya sudah dibenahi, gajinya belum naik-naik. Coba sedekahnya dibenahi. 3 hari dia pulang, setelah itu datang lagi 3 hari, sedekahnya dibenahi, belum naik-naik. Akhirnya si ustadz ini bilang, coba santuni anak yatim. Insya Allah kebahagiaan yang ada di dalam hati anak yatim walaupun tidak terucap, itu adalah doa yang begitu dahsyat. Setelah disantuni pulang, malamnya tahajud, berhubung ini guru ngekos, di samping kosannya kan kosong, ada penghuni baru. Ini guru masih jomblo, alias sendiri, belum nikah. Kosan yang sebelah kosong, ada yang datang, ngisi, yang ngisi bujangan. Bu, jangan. Ketika mau sholat tahajud bareng-bareng, ketemu lagi wudhu. Pas ketemu sama-sama wudhu. Akhirnya bertemulah 2 mata yang saling bertatapan. Kuch hotahe. Disitulah akhirnya mereka punya niat yang baik. Dapat seminggu datang lagi guru TK kepada ustadz yang tadi. Ustadz, alhamdulillah, gaji saya sekarang sudah 2,5 juta ustadz. Kata ustadz, waduh keren amat, nyantunin anak yatim dari 500.000 jadi 2,5 juta. Itu gimana ceritanya? Begini ustadz, saya ketemu dengan jomblo. Alhamdulillah gajinya dia 2 juta. Disatuin sama saya jadi 2,5 juta. Artinya Allah ketika ingin memberikan jawaban, bentuknya boleh dalam apapun. Walaupun secara hakiki gajinya tidak naik, tapi kan pemasukan dari suaminya lumayan nambahin, begitu Bang. Subhanallah, menarik sekali apa yang telah dikisahkan tadi oleh Ustaz Zaki, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapa Allah telah menciptakan begitu banyak varian-varian ciptaannya. Kemudian waktu-waktu yang memiliki fadilah-fadilah. Ada manusia yang hitam, ada yang berbangsa-bangsa, tetapi ternyata ada kategori khusus, yaitu orang yatim. Dan disinilah pentingnya kita memeliharanya. Pada segmentasi yang berikutnya itu Ustaz Zaki akan kembali memaparkan makna daripada mendustakan agama. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.